Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita yang Mimin tulis sendiri lagi. Cerita ini diberi judul Toilet Berdarah. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. SMA Bunga Indah 01. Hari ini kedatangan murid baru pindahan dari sekolah luar negeri, bernama Emily Rose. Dia memang dari luar negeri, namun dia fasih berbahasa Indonesia. Dia berjalan di lorong sekolah menuju ke ruang kepala sekolah. Singkat cerita, Emily dan guru yang akan mengajar di kelasnya berjalan bersama menuju ruang kelas. Saat memasuki kelas, seluruh siswa memandangnya dengan tatapan kagum karena Emily adalah gadis keturunan Belanda yang membuat dia memiliki wajah yang cantik, hidung mancung, bibir mungil, rambut pirang, dan mata yang biru. Anak-anak, ibu bawa teman baru nih. Emily, silakan perkenalkan diri kamu. Halo teman-teman, namaku Emily Rose. Aku siswa pindahan dari DC Academy. Alasan aku pindah ke sini karena ayahku ditugaskan untuk bekerja di Indonesia. Semoga kalian dapat menerimaku di sini dan menjadi temanku. Terima kasih. Ucapannya sambil tersenyum manis. Baik anak-anak, jangan ada yang usil sama Emily ya. Kalau sampai ibu dengar ada yang usil, ibu bakal hukum kalian. Oh iya Emily, silakan duduk di bangku yang kosong itu. Sambil menunjuk bangku kosong di tengah, Emily mengangguk dan berjalan menuju bangku kosong tersebut. Dia duduk bersama gadis kutu buku. Dia hanya tersenyum kepada Emily. Emily pun membalas senyumannya dengan menjulurkan tangannya. Emily, Nina, dengan menyambut tangan Emily. Pelajaran pun dimulai. Di saat jam pelajaran berlangsung, ada yang melempar kertas ke meja Emily. Kemudian Emily celingak-celinguk mencari siapa yang melempar kertas tersebut. Hei. Suara lelaki dengan lambaian tangan. Emily mengangkat alisnya, menandakan dia menggubris lelaki itu. Kenalin, gue Marcel. Nanti kita ke kantin bareng ya. Dengan senyum dia mengatakan itu. Emily hanya tersenyum dan mengangguk. Bel istirahat pun berbunyi. Marcel langsung menghampiri Emily. Ayo kita ke kantin, aku yang traktir. Ucapnya dengan wajah sumringah. Emily tersenyum dan berdiri dari bangkunya. Senyum kamu manis banget sih, kata Marcel memuji dengan memegangi celananya. Lagi-lagi Emily hanya tersenyum. Mereka pun berjalan menuju kantin. Setelah sampai di sana, Marcel membeli 2 mangkuk bakso dan es teh. Mereka pun duduk dan menunggu pesanan datang. Kamu kok diam aja sih? Tanya Marcel sambil memandangi Emily. Aku bingung mau ngomong apa, jawab Emily sambil mengerutkan dahinya. Aduh, harus nyari topik nih, kata Marcel sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kamu tinggal di mana sekarang? Perumahan Kamboja, komplek nomor 3, jawab Emily sambil memainkan sendok. Rumah nomor berapa? Tanya Marcel mendekatkan wajahnya ke Emily. Bisa nggak usah deket-deket, jawab Emily sambil menjauh dari wajah Marcel. Maaf, Kata Marcel dengan cengengesan. rumah kamu nomor berapa Emily? Nomor 6. Kenapa kamu mau main? Iyalah, lagian rumahku deket loh sama perumahan kamu, boleh nggak? Tanya Marcel sambil menempelkan kedua tangannya di dada seperti memohon. Enggak, papaku marah nanti kalau ngajak cowok main ke rumah. Ini pesanannya nak Marcel. Ini cewek baru kamu ya?
Wih, bening banget. Mana bule lagi. Pinter lu tong nyari cewek, kata Bu Hanum sambil cengengesan. Doain aja Bu, biar cepet jadian. Kata Marcel sambil senyum-senyum sendiri. Eneng itu anak baru ya? Namanya siapa? Tanya Bu Hanum sambil memeluk nampan. Saya Emily, Bu. Sambil menarik mangkuk berisi bakso dan tersenyum. Widih, manis pisan. Kenalin, saya Hanum. Panggil saja Bu Num. Sambil menyodorkan tangannya. Iya Bu Num. Menyambut tangan Bu Hanum. Ya wis, silahkan dinikmati. Ucapnya tersenyum dan berlalu pergi. Enak nggak baksonya? Tanya Marcel sambil menyantap baksonya. Belum juga masuk ke mulut, udah nanya. Lah, kok gitu? Kamu kenapa? Tanya Marcel merasa bingung karena Emily menjawab dengan ketus. Dia tidak menjawab, kemudian memakan baksonya. Enak. Iya, jawab Emily singkat. Singkat cerita, mereka telah menghabiskan bakso dan kemudian bel berbunyi. Mereka pun pergi ke kelas. Pelajaran dimulai, singkatnya waktu pulang pun tiba. Emi, pulang sama aku ya. Marcel menghampiri bangku Emily. Enggak, aku naik ojek aja, kata Emily sambil membenahi bukunya. Loh, kok ojek sih? Kan panas. Sama aku aja. Aku bawa mobil, biar kamu gak kepanasan. Nanti hitam lo rambut kamu. Kata Marcel sambil mengambil salah satu buku Emily. Emily hanya memandangnya dengan tatapan yang kesal. Ayolah Emily, kita mampir jalan-jalan. Aku tunjukin kamu tempat yang bagus. Kata Marcel lagi mulai merayu Emily. Enggak Asel, maaf aku ada urusan. Sambil mengambil buku di tangan Marcel, kemudian berlalu pergi. Emily, tunggu. Emily berlari dan tetap memutuskan untuk naik ojek. Sesampainya di rumah, dia membuka pintu dan langsung menuju kamar. Kenapa ini anak mama yang cantik? Tanya Ibu Emily sambil memasuki kamarnya. Gimana sekolah barumu? Jangan cemberut gitu dong. Tanya ibunya lagi sambil mengelus rambut Emily. Mah, ada cowok resek ngedeketin Emily terus, kata Emily sambil merebahkan tubuhnya. Loh, harusnya kamu itu seneng dong. Kan tandanya ada yang suka sama kamu. Tawa Ibu Emily menggoda anaknya. Mama, risih tahu terlalu digituin, jawab Emily sambil memeluk bonekanya. Dia ganteng gak? Namanya siapa? Sambil mencubit lengan Emily. Mama, kalau kepo mending ikut sekolah jadi murid baru kayak aku, katanya sambil menutup wajah dengan selimut. Anak mama malu-malu nih. Yaudah, kalau udah hilang bad moodnya, makan ya. Mama udah masakin makanan kesukaan kamu, kata ibunya sambil bangun dari tempat tidur dan berlalu pergi dari kamar anaknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Emily tertidur, dia bermimpi tentang sekolah barunya. Di mimpinya dia bersekolah dan tiba-tiba lantai sekolahnya mengeluarkan darah di sela-sela ubinya. Darah itu mengalir dan Emily mengikutinya sampai tiba di pintu toilet. Emily membuka pintu toilet dan terdapat beberapa toilet di sana. Emily membukanya satu persatu. Dan di toilet terakhir, Emily dikejutkan dengan sosok hantu siswi yang berlumuran dengan darah yang langsung menabraknya, membuat Emily terjatuh dan bangun dari tidurnya. Sayang, bangun, ayo sarapan, teriak Ibu Emily dari balik pintu. Iya Bu, Emily mandi dulu,
jawabnya sambil beranjak dari tempat tidur. Setelah selesai mandi, Emily langsung sarapan dan pamit berangkat sekolah. Sesampainya di sekolah, dia merasa ingin buang air kecil dan dia memutuskan untuk ke toilet. Di toilet sepi, hanya dirinya saja. Setelah selesai buang air kecil, dia mencuci tangannya di wastafel. Dia meraba-raba saku di dadanya, mencari apakah dia membawa tisu di sakunya. Dan dia malah kaget, di sakunya terdapat sebuah liontin berbentuk love, yang dia juga tidak tahu dari mana asal liontin tersebut. Gumanya sambil melihat liontin itu. Tiba-tiba pintu pun terbuka. Emily langsung menaruh liontin itu di sakunya dan dia kembali ke kelas. Saat jam pelajaran berlangsung, dia melihat sosok itu kembali. Dia duduk di bangku paling belakang dengan darah yang menetes di sekujur tubuhnya. Emily berusaha mengabaikan itu, namun rasa kantuknya kian menyelimuti dirinya, sehingga dia berteriak. "Pergi!" Teriak Emily membuat satu kelas kaget dan semua mata tertuju padanya. "Ada apa, Emily?" tanya ibu guru. Tidak, Bu." "Kamu tidur ya?" kata bu guru sambil berjalan mendekati Emily. Enggak, Bu, saya boleh ke toilet?" "Iya, sana cuci mukamu." Emily langsung berlari menuju toilet. Dia membuka pintu toilet dan langsung berkata, "Tolong, siapapun kamu jangan ganggu aku. Aku hanya anak baru di sini." Kemudian Emily ke wastafel dan mencuci mukanya sambil terus berkata agar tidak diganggu. "Emily, siapa?" tanya Emily dengan wajah ketakutan. Tiba-tiba muncul tulisan di kaca. Sebuah alamat rumah yang tidak asing bagi Emily. Ya, perumahan yang dia tempati juga. Emily langsung pergi kembali ke kelasnya. Jam sekolah pun berakhir. Emily langsung menuju meja Marcel dan menarik tangannya. Emi, tumben, ada apa ini?" Marcel kebingungan. Emily hanya diam dan terus berjalan sambil menarik tangan Marcel. Dan berhentilah mereka di taman sekolah. "Sel, kamu kan murid lama di sini. Kamu tahu gak sih soal murid perempuan yang ada di sini?" tanya Emily menatap tajam Marcel. "Perempuan gimana? Kamu kira aku ini playboy? Bisa tahu semua perempuan di sekolah ini?" jawab Marcel sambil menaruh tangannya di pinggang. Aku itu serius. Bisa gak sih gak usah bercanda?" "Ya, kamu kenapa tiba-tiba tanya begitu?" "Aku lihat hantu," kata Emily sambil memalingkan wajahnya. "Ya, masih percaya hantu? Aku kira orang kayak kamu gak percaya begituan." "Sel, aku ini serius. Kamu mau percaya atau enggak, terserah," jawab Emily dan langsung berlalu pergi meninggalkan Marcel di bangku taman. Jangan ngambek dong Emi, tunggu." Marcel bangkit dan mengejar Emily. Dia berlari di koridor sekolah yang telah sepi. Dia terus memanggil nama Emily, namun tidak ada sahutan. Marcel memutuskan untuk menunggunya di gerbang sekolah. Dan saat akan menuju gerbang, tiba-tiba Marcel merasa mulas dan kemudian berlari ke toilet. Berpindah ke Emily, dia berjalan menuju ke perpustakaan karena dia ingat akan ada ulangan besok dan dia mencari buku untuk belajar nanti malam. Saat menyelusuri rak buku, lagi-lagi sosok itu memperlihatkan wujudnya dan kali ini dia menangis. Emily merasa sangat takut dan hampir pingsan, namun dia mencoba memberanikan diri dan bertanya padanya. Apa mau kamu? Kenapa kamu selalu gangguin aku?" tanya Emily dengan gemetar dan keringat yang menetes. Sosok itu hanya diam dan menundukkan kepala. Tiba-tiba ada yang menyentuh pundak Emily. Sontak Emily pun langsung menjerit.
Teriakan Emily menggema di ruang perpustakaan. Ini aku Marcel, kamu kenapa? Tanya Marcel dengan wajah keheranan. Emily hanya diam dan langsung berlalu pergi. Kebiasaan nih anak. Marcel pun mengejarnya. Emily ternyata menuju pangkalan ojek dan tidak ada ojek sama sekali yang mangkal di sana. Emily melihat jam di tangannya. Ternyata sudah menunjukkan pukul 5 sore. Pantas saja sudah tidak ada ojek di sana. Pulang bareng aku aja yuk. Suara Marcel mengagetkan Emily. Emily hanya menatapnya dengan sinis. Hayolah Emi, jangan keras kepala. Jam segini sudah tidak ada ojek. Mending pulang bareng aku. Ayo. Ajak Marcel sambil menarik tangannya. Emily tidak menolak ajakan Marcel. Sebab jika dia tidak pulang dengan Marcel, dia bingung akan pulang dengan siapa. Di dalam mobil, Emily hanya diam. Emi, kamu kenapa sih? Tanya Marcel membuka obrolan. Emily tidak menggubrisnya. Emily, kamu itu budek ya? Tanyanya kembali mencoba mencairkan suasana. Emily hanya memandangnya saja. Pikiran Emily terus bertanya-tanya akan gangguan dari sosok itu. Namun satu-satunya orang yang akan Emily ceritakan malah menertawakannya. Alhasil Emily hanya diam menahan kesal. Dan singkat cerita, sampailah di depan rumah Emily. Makasih, ucap Emily singkat sambil turun dari mobil. Kamu gak nawarin aku buat mampir? Tanya Marcel sambil menyusul Emily. Lagi-lagi Emily hanya menatapnya. Temennya Emily ya? Ayo sini masuk, suruh ibu Emily yang sedang menyapu. Marcel bu. Sambil menjulurkan tangan. Oh nak Marcel, ganteng ya, kata ibu Emily sambil melanjutkan menyapunya. Marcel kemudian berlalu pergi dan mengikuti Emily yang masuk ke dalam rumah. Emily, panggil Marcel. Sebenarnya Emily malas dengannya, namun tiba-tiba ibunya menyuruhnya keluar dan menemani Marcel. Dengan terpaksa, Emily pun menemui Marcel. Emily duduk berjauhan dengan Marcel. Emi, kamu itu kenapa? Maaf ya kalau aku ada salah. Maaf kalau aku gak percaya sama kamu. Ucap Marcel membuat sedikit hilang rasa kesal Emily. Tak terasa mereka mengobrol. Ternyata sudah menunjukkan pukul 8 malam. Marcel memutuskan untuk pulang. Sepulangnya Marcel, Emily pergi ke kamar dan melihat kembali liontin itu. Diperhatikan ternyata ada sebuah celah di liontin. Dia mencoba membukanya dan terbukalah liontin itu. Terdapat foto di dalamnya. Baru kali ini dia melihat wajah asli sosok itu. Dia cantik. Lalu dia meninggal kenapa? Kenapa arwahnya bergentayangan? Dan kenapa harus aku yang dihantui? Padahal aku sama sekali tidak mengerti tentang sekolah ini. Guman Emily dalam hati. Pikirannya beradu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya ingin memecahkannya. Tanpa sadar, dia pun tertidur dan kembali bermimpi di toilet itu lagi. Dengan kali ini, Emily melihat sosok itu dengan wujud manusianya. Dia sedang bercanda dengan teman-temannya di toilet. Terlihat dia masih memakai liontin itu dan Emily pun mengikutinya. Terlihat dia adalah siswi yang ceria. Suara alarm membangunkan Emily. Emily langsung terbangun dan langsung mandi. Dia buru-buru ke sekolah tanpa sarapan terlebih dahulu. Emi, makan dulu. Enggak mah, Emily belum lapar, sahutnya sambil memakai sepatu. Kalau enggak mau sarapan di rumah, ini, bawa bekal ini buat kamu. Ibu memasukkan bekal ke dalam tas Emily. Iya mah, makasih. Emily beranjak pergi dan mencium tangan ibunya. Emily berangkat ya mah? Iya, hati-hati nak. Sesampainya di sekolah, Emily langsung ke perpustakaan dan mencari buku alumni sekolah. Ada beberapa album foto dari tahun ke tahun.
Emily langsung tertuju pada album tahun kemarin. Dia membuka lembar demi lembar, berharap menemukan foto seperti di Leontin itu. Halaman demi halaman Emily buka, hingga tiba di halaman di mana terdapat foto yang mirip dengan foto di Leontin itu. Lily Amelia, nama gadis itu tertulis. Kemudian Emily memandang Leontin itu yang bertuliskan inisial LA, yang berarti Lily Amelia. Jadi namanya Lily. Gumanya, bel sekolah berbunyi. Emily segera masuk ke dalam kelas. Singkat cerita lagi, bel istirahat pun berbunyi. Emily langsung menuju ke bangku Marcel. "Sel, kamu tahu Lily nggak?" tanya Emily tergesa-gesa. Lily siapa? Tanya Marcel sambil memandangi langit-langit. "Lily Amelia, kakak kelas kita. Kamu kan udah lama di sini. Pasti kamu tahu kan?" Bentar, aku inget-inget dulu. Lily Amelia ya? Oh iya, aku inget. Dia itu sama kayak kamu, anak baru juga. Tapi aku nggak tahu dia kemana. Kan kakak kelas, jadi aku kurang paham. Kata Marcel sambil menggaruk kepalanya. Dia itu udah lulus atau gimana?" tanya Emily sambil mendekatkan wajahnya. Wajah Marcel memerah. Iya, udah lulus sekolah lah. Orang kakak kelas kita. Kata Marcel sambil memanyunkan bibirnya. "Dia beneran lulus atau hilang?" Pertanyaanmu aneh, Emi. Kata Marcel sambil mengerutkan dahi. "Ya udah, pulang sekolah anterin aku ya. Mau nggak?" tanya Emily sambil menyatukan kedua tangan seperti memohon. Gak usah kayak gitu juga. Aku bakal mau kok anterin sampai ujung dunia juga, ayo. Jawab Marcel sambil mencubit hidung Emily. Singkat cerita, waktu pulang sekolah pun tiba. Emily dan Marcel segera pergi menuju alamat yang pernah Emily lihat di kaca toilet. Alamat itu memang sama dengan perumahan Emily, namun berbeda blok. Singkatnya, sesampainya di sana. "Permisi." Sambil mengetuk pintu, tak lama kemudian pintu pun terbuka. "Iya, cari siapa?" tanya seorang ibu-ibu. Ibu, ini bener rumahnya Kak Lily?" tanya Emily ragu. "Kenapa kamu tanya Lily?" jawab ibu itu dengan raut wajah yang berbeda. Gini Bu, ada hal yang mau saya tanyakan." Ibu itu terdiam sejenak. Silakan masuk dulu," katanya sambil mempersilahkan masuk dan juga duduk. "Ibu ke belakang dulu," sambil beranjak pergi. "Kamu kenapa ngajakin aku ke sini?" tanya Marcel sambil melihat sekeliling. "Lihat aja nanti," jawabnya singkat. Tak berapa lama, ibu itu pun kembali dengan membawa 2 cangkir teh dan beberapa cemilan. "Waduh Bu, kenapa harus repot-repot gini?" "Gak apa-apa, kan kalian temennya Lily," kata ibu itu sambil menaruh teh dan juga cemilan di atas meja. "Bu, saya mau tanya tentang Lily." "Lily sudah lama hilang, Nak. Saya sudah mencarinya di mana-mana. Polisi juga ikut mencari. Tapi keberadaan Lily sama sekali tidak ketemu. Sama sekali. Tidak ada titik terang. Sampai akhirnya kasus hilangnya Lily ditutup. Saya tidak tahu harus mencarinya di mana lagi." Bulir bening mulai menetes membasahi pipi ibu Lily. Dia terisak mengingat anaknya yang entah ada di mana. Emily mencoba menenangkan dengan mengusap air mata dan juga memeluknya. Menit berikutnya Emily pun melepaskan pelukannya. "Bu, saya boleh izin ke toilet?" "Lurus saja, nanti belok ke kiri,"
Emily pun berjalan menuju toilet. Dia melihat pintu bertuliskan nama Lily. Tanpa membuang waktu, dia pun membuka pintu kamar dan melihat-lihat isi kamar tersebut. Emily membuka salah satu buku harian Lily dan terdapat sebuah lubang kunci berbentuk hati. Emily ingat kalung Lily yang berbentuk hati juga. Dia mencoba menempelkan kalung itu di dalam lubang buku harian tersebut. Dan berhasil terbuka. Emily membuka halaman demi halaman sampai akhirnya melihat salah satu foto di mana Lily bersama dengan Marcel. Marcel? Ucap Emily sambil mengerutkan dahinya. Marcel pernah bersama dia. Kok bisa dia tidak mengatakan ini pada aku? Gumanya sendiri. Emily pun segera bangkit dari kursi dan keluar dari kamar tanpa jadi ke toilet. Emily berjalan menuju ruang tamu, di mana dia langsung menarik tangan Marcel dan berpamitan dengan Ibu Lily. Mereka pun menaiki mobil dan Emily ingin berhenti di suatu tempat. Akhirnya mereka berhenti di salah satu taman kota. Emily turun dan langsung menarik tangan Marcel. Sel, jelasin ini. Emily menyodorkan foto Lily dengannya. Marcel pun terpaku melihat foto itu. Sel, jelasin. Kamu bilang gak kenal sama Lily. Dia cuma anak baru kayak aku. Tapi ini apa, Sel? Kamu foto bareng sama dia. Bukan cuma sekali. Ada banyak foto di tempat yang berbeda-beda. Jelasin sekarang. Gini Em. Jujur, aku pernah pacaran sama dia. Jawab Marcel dengan menundukkan kepalanya. Terus? Tapi aku gak tahu kemana dia hilang. Terakhir aku lihat pas waktu pulang sekolah. Kamu yakin? Kamu gak tahu? Tanya Emily yang tidak percaya dengan jawaban Marcel. Kamu jujur, Sel. Apa yang kamu lakuin sama dia? Kamu hamilin dia sehingga dia bunuh diri? Gak mungkin gak ada apa-apa. Kamu sejak awal aku tanya bilang gak tahu kan? Pasti ada yang disembunyiin. Hayo, ngomong jujur, Sel. Cerocos Emily lagi sambil mengguncang-guncangkan bahu Marcel. Kalau kamu ingin tahu, ayo kita ke sekolah sekarang. Ajak Marcel sambil menarik tangan Emily. Mereka menuju sekolah. Sesampainya di sana, Marcel langsung mengajak Emily ke kelas. Aku mau jujur sama kamu, Em. Tapi sebelumnya aku mau ngomong sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu di saat pandangan pertama. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku takut jika kamu tahu yang sebenarnya, kamu bakal benci sama aku. Mata Marcel mulai berkaca-kaca. Aku gak sengaja lakuin itu, Em. Aku gak sengaja. Marcel mulai menangis. Apa, Sel? Apa yang kamu lakuin? Kembali Emily mengguncang bahu Marcel. Marcel terdiam. Jawab, Sel. Aku gak mau terus-terusan dihantui dia. Bentak Emily. Ruang kelas menjadi hening, hanya menyisakan hembusan nafas Emily dan Marcel. Aku membunuhnya, Em. Aku membunuhnya. Seharusnya aku tidak melakukan ini. Marcel menangis dengan tangisan yang menjadi. Emily hanya bengong dan terduduk lemas. Flashback on. Sepulang sekolah, Marcel mengajak Lily untuk makan bakso di kantin. Karena biasanya kantin akan tutup pada sore hari. Pada saat hari itu juga, ada penambahan toilet baru di sekolah. Dikarenakan toilet yang sekarang hanya ada 4. 2 toilet laki-laki dan 2 toilet perempuan. Dan di hari ini juga para pekerja bangunan tidak hadir dikarenakan libur saat hari Jumat. Bu Nun, pesen bakso 2 ya, jangan dikasih mie. Ucap Lily dengan wajah sumringah.
Li, aku sayang banget sama kamu. Ucap Marcel sambil memegang tangan Lily. Ih, apa sih? Malu ah sama Bu Num. Ucap Lily sambil menarik tangannya kembali. Harusnya kamu itu hormatin aku. Aku kan kakak kelas kamu, bukan kayak gini. Katanya sambil memainkan rambut. Mau kakak kelas kek, mau ibu-ibu kek, nenek-nenek kek, aku bakal cinta sama kamu, Li. Alah gombal, adik Marcel. Balas Lily sambil cengengesan. Enggak loh, aku serius. Tak berselang lama Bu Num pun datang membawa pesanannya. Mereka pun makan sambil bercanda. Tak terasa jam sudah pukul 5 sore. Bakso di mangkuk Marcel sudah habis, sedangkan di mangkuk Lily masih tersisa 3. Ayo habisin, nanti kita pulang sebelum maghrib. Ajak Marcel. Gak mau ah, udah ayo kita pulang. Balas Lily sambil bangkit dari tempat duduk. Gak boleh gitu, habisin. Balas Marcel sambil memegang tangan Lily menyuruhnya untuk duduk. Li, mubazir kalau nggak habis. Makanan jangan dibuang-buang, masih banyak yang kelaparan di luar sana. Ucap Marcel kembali. Ya udah deh aku habisin. Lily kembali memakan baksonya. Nah gitu dong, penurut. Balas Marcel sambil mengelus kepala Lily. Saat suapan kedua, Lily tersedak bakso. Nafasnya terengah-engah, Marcel pun menjadi panik. Bu Num, tolongin. Ada apa ini? Ya ampun, Neng Lily. Bu Num mencoba membantu Lily. Lily terbatuk-batuk, namun bakso yang di dalam tenggorokannya tidak mau keluar. Sampai akhirnya Lily merasa lemas dan kemudian terjatuh tak berdaya. Bu Num, bagaimana ini? Tanya Marcel dengan wajah ketakutan. Panggil ambulan, Sel. Ibu gak bisa pakai HP. Ucap Bu Num sambil memangku Lily. Enggak Bu, enggak. Saya takut nanti saya yang disalahkan. Ucap Marcel dengan air mata yang mulai menetes. Li, bangun Neng, Li. Ibu Num menepuk-nepuk pipi Lily. Bu, Lily semakin pucat Bu. Kata Marcel sambil mengusap air matanya. Marcel memegang nadi dari Lily, namun denyut nadi Lily telah tiada. Bagai tersambar petir di siang bolong, Marcel langsung menjadi lemas. Jantung berdetak tidak karuan. Bu, Lily udah gak ada Bu. Ngomong apa sih kamu, Sel? Sambil menggoyang-goyangkan tubuh Lily. Bu, ini gimana Bu? Aku takut masuk penjara Bu. Jangan ngomong yang aneh-aneh, Sel. Lily masih hidup. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Bu Num mencoba mengangkat tubuh Lily. Enggak Bu, Lily sudah tiada. Marcel menahan Ibu Num. Coba Ibu pegang tangan Lily. Marcel tertunduk. Ibu Num memegang tangan Lily dan benar saja, nadi tidak ditemukan. Kemudian menaruh jarinya di hidung Lily. Dan lagi-lagi, Lily sudah tidak bernafas. Mereka bingung dan panik, sama-sama tidak ingin disalahkan dalam hal ini. Marcel, ini salah kamu. Seharusnya kamu itu cepat menghubungi rumah sakit, bukannya membiarkan Lily sampai tiada. Bu Num bangkit dari duduknya. Ibu akan melaporkan ini. Tunggu Bu, Ibu juga salah dalam hal ini. Ibu juga akan dipenjara seperti aku. Ucap Marcel dengan menghadang Bu Num. Tidak, Ibu tidak salah. Kamu yang salah. Ibu sudah mengingatkan kamu untuk menelpon ambulan. Ucap Ibu Num membela diri. Perdebatan terjadi hingga malam. Marcel tetap kekeh bahwa Ibu Num juga terlibat. Padahal di sini Ibu Num sama sekali tidak bersalah. Marcel merasa sangat takut jikalau dirinya akan dipenjara. Kemudian dia yang tadinya berdebat sekarang memohon-mohon kepada Bu Num
untuk membantunya mengurus jasad Lily. Ibu Num tidak tega dengan Marcel yang terus menangis dan memohon padanya. Akhirnya Bu Num pun setuju untuk membantu Marcel. "Kita buang mayat ini ke sungai saja." Tidak Bu, itu beresiko. Pasti mayatnya akan ketemu. "Bagaimana jika kita kubur dia?" usulan Bu Num kembali. Tidak Bu, jangan. Tanahnya pasti akan terlihat. Bagaimana kalau kita mutasi dia Bu? Terus bunuh masak dia agar lebur tidak tersisa Bu. Usul Marcel dengan ide gilanya. "Gila kamu ya, tulang tidak mungkin bisa hancur kalau hanya direbus." Ibu ingat, sedang ada pembuatan toilet baru kan? Kita kubur dia di sana Bu. Ajak Marcel yang disetujui oleh Ibu Num. Mereka membawanya ke toilet yang sedang akan dibuat. Di situ terdapat lubang yang ditutupi kardus. Marcel langsung memutuskan untuk membuang Lily di sana. Namun tubuh Lily tidak masuk di lubang itu. Dan iya, seperti kata Marcel sebelumnya, akhirnya mereka memutuskan untuk memutilasi tubuh Lily. Irisan pertama di kaki Lily, Marcel dan Bu Num muntah-muntah melihat darah yang terus mengucur dari kaki Lily. Saat irisan kedua, tiba-tiba Lily membuka matanya. Lily merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Dia melihat kakinya telah tiada dan darah terus mengucur di kakinya. Mata mereka bertiga saling pandang, dengan Marcel yang masih memegang gergaji. Saat Lily akan berteriak, Bu Num langsung membekapnya. Bu, Lily masih hidup Bu. Gimana ini? Kita salah melakukan ini. Ucap Marcel mulai menangis. "Kita sudah kepalang tanggung, Sel. Jika kita biarkan Lily hidup, kita akan masuk penjara. Dan kemungkinan kita akan dipenjara seumur hidup. Dan juga Lily akan menjadi cacat. Dia hanya akan memiliki satu kaki. Hidupnya akan sengsara. Lebih baik kita bunuh saja dia." Usul Ibu Num yang masih membekap Lily. Lily menangis mendengar itu. Dia menggeleng-gelengkan kepala, menandakan akan mereka tidak melakukannya. Marcel benar-benar tidak tega, namun dia berpikir apa yang dikatakan oleh Bu Num itu benar. Akhirnya mereka sepakat untuk mengakhiri hidup Lily. Akhirnya Bu Num mencek leher Lily. "Maafkan aku Lily," ucap Marcel dengan mengelus rambutnya. Saat itu Lily masih bernafas, matanya beradu pandang dengan Marcel, hingga akhirnya Lily kehabisan nafas dan meninggal. Mereka kembali melanjutkan mutilasi Lily dengan air mata yang terus mengucur di pipi Marcel. Badan mereka berdua penuh dengan darah Lily. Mereka telah memutilasi Lily menjadi beberapa bagian dan memasukkan potongan-potongan tubuh Lily pada lubang toilet yang belum jadi. Setelah semua bagian tubuh masuk, mereka membersihkan bekas darah yang membanjiri toilet tersebut. Bau amis sudah tidak membuat Marcel muntah lagi. Mereka membersihkan diri di toilet sebelah. Tepat jam 3 dini hari, mereka keluar dari sekolah itu dan memutuskan untuk pulang. Mereka berjanji satu sama lain agar tidak membuka mulut dan tidak ada yang tahu. Flashback off. Emily tidak menyangka bahwa Marcel seteka ini dan juga Ibu Num. "Bener-bener gak punya hati kamu, Sel. Aku benci kamu. Aku bakal bawa keadilan buat Lily," ucap Emily sambil berlalu pergi. Marcel langsung mengejarnya. "Tidak Emi, aku tidak mau dipenjara. Kamu tidak boleh mengatakan ini." "Tidak, aku mau arwah Lily tenang. Kamu salah, Sel. Kamu salah." Kepanikan Marcel langsung menyelimutinya. Dia mengejar Emily dan langsung memukul tengkuk Emily, membuatnya langsung jatuh pingsan. Saat Emily terbangun, dia telah diikat di kursi, dan yang lebih membuat Emily terkejut, ada Ibu Num di sana. Emily ingin berteriak, tapi mulutnya telah disumpal.
kamu membawaku ke dalam pembunuhan lagi, Sel? Ucap Ibu Num. Dia telah tahu, Bu, dan dia tidak mau tutup mulut. Seharusnya kamu itu tidak bercerita pada dia. Bu Num melirik Marcel dengan tatapan tajam. Marcel hanya tertunduk. Aku akan melepaskan kamu, Emi. Tapi kamu harus janji tidak akan mengatakan ini kepada siapapun. Ucap Marcel sambil melangkah mendekati Emily. Bodoh kamu, Sel. Dia akan mengatakan janji pastinya. Tapi setelah lepas, dia akan melaporkan kita. Kata Bu Num sambil menarik tangan Marcel. Mereka berdua berdebat kembali sampai tiba-tiba. Emily tiba-tiba tertawa dan mulutnya tak lagi tersumpal. Spontan Marcel dan Bu Num menoleh. Kalian akan melakukan pembunuhan kedua, manusia biadab, ucap Emily yang ternyata telah dirasuki arwah Lily. Sekarang giliranku mengakhiri hidup kalian berdua, ucapnya yang mengejang dan tali yang mengikatnya pun terlepas. Emily bangkit dan mendekati mereka berdua. Mereka mundur dengan seiring Emily berjalan. Sampai akhirnya mereka menubruk tembok di belakang. Emily pun tersenyum. Emily mendekati Marcel, kemudian mencekik dan membantingnya ke lantai, sampai bibir Marcel dan hidungnya berdarah. Marcel menangis memohon ampun, namun arwah dari Lily telah benci kepadanya. Emily menarik tangan Marcel sampai terputus. Darah mengucur dari tangannya. Marcel menangis menahan sakit yang luar biasa. Bu Num tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia berusaha untuk kabur. Namun Lily telah mengetahuinya. Dia mengunci pintu toilet dengan arahan bola matanya. Dia langsung menghampiri Bu Num dan membuatnya terbanting menabrak pintu-pintu toilet, membuat tulangnya patah seketika. Bu Num sekarat, namun bukannya mengakhiri hidup Bu Num. Lily membuatnya agar dia merasakan kesakitan. Darah merembes dari baju Bu Num. Mereka berdua sama-sama terkapar tak berdaya. Darah mengalir membasahi seluruh ubin. Emily keluar dari toilet dengan masih dirasuki oleh Lily. Baju, sepatu, tubuh Emily pun tidak terdapat darah yang menempel sama sekali. Emily berjalan pulang dan sampailah di rumahnya. Emily mengetuk pintu dan dibukakan oleh ibunya. Duh, anak mama ini kemana saja sih? Jam segini kok baru pulang? Tanya ibu Emily yang langsung dibuat pingsan oleh Lily. Emily langsung menuju ke kamarnya dan merebahkan diri. Kemudian barulah Lily keluar dari tubuhnya. Lily membuat Emily lupa akan kejadian yang menimpanya. Dia hanya akan mengingat di mana Marcel mengungkapkan bahwa dia dan Bu Num yang telah membunuh Lily. Kemudian Lily pergi kembali ke sekolah dan menuju toilet. Dia melihat Marcel yang masih bernafas, sedangkan Bu Num telah tiada. Lily membuat salah satu kloset pecah dan mengeluarkan bagian-bagian tubuhnya yang beberapa hanya tersisa sedikit daging di tulang-tulangnya. Kemudian dia menulis di kaca dengan arah matanya. Bu, maafkan Lily. Lily bukan anak yang baik. Lily telah membunuh Marcel dan Bu Num. Karena Lily tidak rela jika mereka hidup. Karena mereka telah mengambil nyawa Lily. Nyawa dibalas dengan nyawa. Tulisan Lily di kaca dengan darah. Kemudian arwah Lily pun menghilang. Keesokan harinya Emily terbangun. Dan benar saja, dia tidak mengingat bahwa dia akan dibunuh oleh Marcel dan Bu Num. Emily berangkat sekolah seperti biasa, dan dia terkejut sekolahnya telah ramai orang dan juga polisi. Ada garis polisi dan ambulan juga. Dia berlari mencari-cari Marcel. Dia takut terjadi apa-apa padanya, walaupun dia tahu Marcel telah membunuh Lily. Nina, kamu lihat Marcel?
Tanya Emily menghampiri Nina. Nggak tahu, aku juga baru berangkat, kata Nina sambil membenarkan kacamatanya. Ayo ikut aku, kita lihat apa yang terjadi di toilet cewek, ajak Emily sambil menarik tangan Nina. Sampai di depan toilet cewek, bau amis menusuk hidung membuat Emily merasa mual dan mengajak Nina untuk langsung pergi. Kemudian, lewatlah mayat dari toilet tersebut dengan darah yang merembes kain yang menutupnya. Tiba-tiba angin berhembus, membuat wajah mayat terlihat karena kain penutup tertiup angin. Sungguh kaget bukan main jantung Emily, seketika berhenti berdetak. Dia melihat sosok Marcel yang telah tiada. Wajahnya berlumuran darah, namun Emily masih mengenalinya. Seketika itu tangis Emily pecah dan langsung memeluk jasad Marcel. Tubuh Emily ditarik oleh petugas. Emily menangis sejadi-jadinya. Nina memegang Emily agar dia tidak memeluk lagi jasad Marcel. Sudah Emmy, jangan nangis. Itu sudah takdir Marcel. Lagian dia jahat, dia udah bunuh kakak kelas kita, kata Nina yang membuat Emily langsung menatapnya. Tahu, dari mana kamu? Dengarkan mereka, suruh Nina. Dan ya, banyak yang membicarakan kejadian ini, bahwa ada tulisan di kaca toilet yang mengungkap bahwa Marcel dan Bunumlah yang telah membunuh Lily. Semua siswa membicarakannya, membuat Emily pusing dan kemudian jatuh pingsan. Di dalam pingsannya, Emily ditemui oleh Lily dengan wujud yang cantik tidak lagi menyeramkan. Terima kasih Emily, kamu sudah membantuku, ucap Lily. Emily hanya menatapnya dengan bingung, karena dia tidak mengingat bahwa tubuhnya telah digunakan Lily untuk mengakhiri nyawa pembunuhnya. Lily tersenyum dan berlalu pergi. Emily terbangun dan sudah ada ibunya di sana. Emily memeluk ibunya, kemudian menangis lagi. Seminggu setelah kejadian itu, ayah Emily telah selesai tugas di kota, dan Emily akan pindah lagi ke Belanda. Sebelum berangkat, Emily sempatkan untuk ke makam Marcel dan juga Lily, karena dia tidak sempat menghadiri pemakamannya. Karena sejak pingsan itu, Emily jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Akhirnya, Emily dan keluarganya berangkat ke Belanda dengan pesawat. Pengalaman ini tidak akan pernah Emily lupakan. Demikianlah kisah akhirnya. Maaf ya sahabat pendengar, ada kata-kata yang Mimin sensor karena itu sensitif di YouTube gitu. Terima kasih pengertiannya. Semoga sahabat pendengar terhibur dengan cerita ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tunggu kisah lainnya di cerita selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.